Hai semuanya, happy Mata Jaha, welcome back to my channel. Banyak atau pintar, nama aku Isara. Teman-teman jangan lupa subscribe my YouTube channel. Nah, kali ini gue sedikit akan mengulas kenapa orang Indonesia yang 500-an orang itu kok bisa ya orang sebanyak itu tuh kena TPPO. Kenapa? Kalau misalnya itu penipuan, mungkin ya yang yang ketangkap atau yang dipulangkan itu paling nggak sampai 100 orang, mungkin cuma 60-70 orang seperti itu ya. Meanwhile, ini terjadi juga sama yang namanya investasi bodong. Kenapa kok bisa sampai 1000 orang, 700 jamaah haji atau berapa itu bisa ketipu hal-hal seperti ini ya. Kenapa orang Indonesia itu gampang banget ketipu, teman-teman ya. Bahkan kalau kita ngomongin iming-iming kabur aja dulu yuk atau keluar negeri, kenapa orang Indonesia itu biasanya ditaruh ke hal-hal yang terjelek ya. Terjelek di sini tuh bukan perkara pekerjaannya itu apa ya, bukan perkara juga pekerjaan kamu itu mungkin seorang tukang cuci piring, tukang pel, no. Mungkin itu salah satu fase hidup yang harus kamu jalani, teman-teman ya. Aku sendiri pun itu nggak kuat untuk menghadapi itu. Gue salut sama orang-orang yang pernah jadi barista, pernah jadi orang-orang yang levelnya itu menengah ke bawah seperti itu. Kalau di negara orang ya, bukan di negara sendiri, beda sendiri ya guys ya. Tapi begini, kenapa Indonesia tuh orang-orangnya tuh kualitas SDM itu selalu kena yang namanya posisi terendah. Mau jadi penipu, mau jadi orang-orang yang let's say kalau kasarannya adalah helper ya, mereka menjadi kuli yang enggak dihargai, bukan kuli-kuli yang perhitungan seperti itu. Mereka jadi construction worker di tenaga-tenaga kasar seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah elit-elit atas sudah bisa menggambarkan SDM kita itu layak ditempatkan di mana? Jadi ya, ini opini dan juga adalah sekelibat fakta yang aku temukan di lapangan. Jadi lihat video aku dulu kan boleh sepin guys, ini sumpah terjadi ya. Video ini aku buat kan aku bersuara toh ya, sekitar aku ini anak Taiwan teman-teman ya, anak Taiwan. Ketika aku berbicara kayak gini, mereka aja bisa diem, mereka aja menghormati kalau gue itu loh ya. Mereka tuh bisik-bisik loh menghormati gue tuh bikin video, dikirain gue tuh bikin tugas atau bikin pekerjaan. Teman-teman, ini kan sebagian besar aku merecord hidup aku gitu gak sih ya. Ini ngebuktiin SDM mereka tuh seperti ini ya. Even tuh aku orang asing ya, sama-sama Chinese, sama-sama keturunan Chinese, tapi gue beda negara dan gue beda kebiasaan dan bahasa dan kayak kehidupan gitu ya guys ya. Tapi gue sangat dihargain ketika gue belajar. Hak gue sebagai seorang pelajar juga sangat diapresiasi gitu ya, kalau kita ngelihat segi attitude ya. Nah, kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan itu bisa aja mengkotak-kotakan kamu, bahkan menjebak kamu ke yang namanya pekerjaan terburuk yang pernah ada. Kalau dipikir-pikir lagi, misalnya kurir narkoboy sama yang namanya kayak penculikan anak ya, pekerjaan terburuk terendah yang menurut aku itu adalah scammers ya, scammers. Atau mungkin pekerjaan terburuk lainnya itu adalah tukang siksa hewan yang di video-video di web seperti itu dijual ya guys ya, atau tukang siksa perempuan, siksa baby atau apa ya, dijual. Dan kebanyakan itu kalau aku lihat itu adalah orang-orang Indonesia ya. Gini, kemarin waktu aku itu datang di sebuah kantor polisi, di mana ada seorang itu yang berusaha ya, aku bikin konten TikTok teman-teman ya, konten TikTok misalnya bagaimana kualitas SDM rendah di Taiwan ya. Tiba-tiba ada oknum, nggak tahu ini seorang ibu-ibu atau apa tuh, menyerang saya. Guys, kamu tahu apa tentang Taiwan? Kamu berapa lama di sini? Kamu cuma anak baru loh, begini. Nah, karena itu ibu aku tahu dia berbisnis ngajar les Mandarin ke mbak-mbak PMI ya, si anak-anak buahnya ini nyuruh menyerang aku ya, doxing aku. Gue didoxing miskin, gue didoxing jelek, gue didoxing peot atau apa gitu ya guys ya. Gue didoxing seperti itu ya. Ini menandakan bahwa SDM rendah itu diperalat ya, disengaja teman-teman ya. Alasannya apa? Untuk power atau menguasai seperti itu ya. Ini kalau gue pikir-pikir lagi hampir sama dengan kata-kata selain donatur dilarang ngatur teman-teman. Padahal ya,
si pendoxing ini diperalat sama ini oknum guru bahasa Mandarin, teman-teman, agar gue diem. Dan ternyata kan ketahuan mereka ini adalah jaringan perempuan-perempuan yang ada di Taiwan, PMI, yang misalnya ada aki-aki atau akung-akung yang kesepian, om-om Taiwan kesepian gitu ya, nikah aja sama TKI TKW biaya hidup lebih murah, mereka bisa kasih keturunan sama kamu lah minimal, kayak gitu-gitu ya guys ya. Nah kayak gitu-gitu guys, berarti emang benar secara struktural ya, secara yang namanya kayak garis besar, orang-orang yang SDM-nya rendah dan ditaruh di pekerjaan terburuk itu emang udah diatur, teman-teman. Nah, karena salah satu mbak-mbak PM ini sok-sokan berani ya mau menyakiti aku ya, bahkan dia itu mau mengancam aku, gue nggak tahu diapain gitu ya, karena setahu aku kisuran TKB Taiwan tuh emang dideportasi seperti itu ya. Pada akhirnya si ini mbak-mbak secara muka aku laporin polisi, teman-teman, karena anak-anak mahasiswa dan juga profesional bisa melaporkan kalau ada hal-hal yang nggak enak seperti itu ya guys ya. Gue laporin dan ya emang sudah selesai gitu ya guys ya. Emang secepat itu Taiwan ya. Di antara ketidaksempurnaan Taiwan tuh, Taiwan pertama cepat untuk menangani masalah hukum ya, kedua sangat bersih, ketiga kedokteran kesehatan di sini sangat amat bagus. Even though kamu nggak bisa bahasa Mandarin, masih bisa komunikasi dengan dokternya pakai bahasa Inggris, teman-teman. Nah gue tuh herannya tuh gini loh, kadang kalau aku lihat yang namanya QNet ya, fenomena QNet dan juga fenomena lapangan kerja di Kamboja, di Miyawadi, yang lo disiksa-siksa, yang lo dibunuh gitu ya, organnya diambil seperti itu. Kenapa kok korbannya itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan orang gitu ya. Gue masih ingat kloter pertama tuh yang dipulangkan beberapa orang, ini sampai 553. Bahkan aku tuh mirisnya ngelihat ada mbak-mbak itu sampai hamil, teman-teman ya, hamil karena ya dipekerjakan di sana ya, diiming-imingin kerja di restoran di Kamboja, kemudian kamu itu pulang-pulang dalam keadaan tersiksa, trauma, bahkan sampai hamil seperti itu ya. Apakah orang Indonesia tuh kurang baca? Kalau aku lihat persentase mereka ini usianya kan nggak jauh beda dengan aku loh ya, paling 30-an tahun di atas aku, atau bahkan di bawah aku, umur 28, 27, 26. Bahkan ada anggota DPR RI mantan, teman-teman, jadi korban TPPO ya. Ini menandakan apa? Selain disengaja karena mereka diajak-ajak, kenapa sih yang sengaja ini bisa kerasan untuk tinggal di lingkaran setan, lingkaran neraka seperti itu? Karena mereka tahu orang Indonesia itu adalah mental kepiting, teman-teman, alias mentalnya apa? Kalau nggak ngelihat orang sedih, mereka nggak akan senang dan nggak akan punya gelora gairah untuk membuat orang itu nggak sukses ya gitu. Orang Cina itu bisa baca orang Indonesia seperti itu. Kenapa di Taiwan perempuan-perempuan PMI itu dibiarkan dengan pakaian nggak senonoh, sedangkan orang Taiwan aja pakai begituan malu, teman-teman. Orang-orang yang ibaratnya mereka tahu body mereka tuh nggak layak pakai ini, baju-baju yang terbuka. Meanwhile orang Taiwan ya, orang-orang Hong Kong juga, orang Makau, lihat mbak PMI itu pakai baju kayak gitu tuh udah biasa gitu ya guys ya. Karena mereka tahu kualitas otak mereka tuh seperti itu gitu loh, kualitas ini kalian, kualitas kayak apa tuh, berpikir kalian tuh seperti itu ya. Dan itu disengaja supaya apa ya, supaya mereka bisa bertahan hidup dengan cara tinggal seperti itu. Kalau pulang ke negara mereka gimana kalau kelihatan orang tua mereka, kelihatan anak-anak mereka, kelihatan suami atau saudara-saudara mereka seperti itu, kan malu ya. Jadi beberapa PJTKI atau beberapa kayak agen-agen seperti ini itu ngerti kualitas SDM masing-masing negara. Udah mereka gambarin, teman-teman, oh orang Indonesia tuh seperti ini, oh orang Vietnam seperti ini, oh orang Filipina seperti ini, oh orang maybe Laos, maybe Korea Selatan, Jepang itu seperti ini, oh orang USA seperti ini gitu ya guys ya. Itu dikarenakan mereka itu sudah merantau duluan, orang-orang Cina ini ngelihat gimana. Aku aja gini loh, jangankan 1 tahun ya, aku 1 bulan setengah aja tuh udah tahu orang Taiwan tuh seperti apa ya. Nggak mayoritas, tapi nggak mengeneralisir, tapi mayoritas memang seperti itu, teman-teman ya. Taiwan ya, Taiwan, China, Macau, Hong Kong ya, yang bikin Taiwan ini banyak orang Indonesia tuh kejebak kerja bahkan sekolah ke beberapa perkuliahan yang kurang berkualitas di Taiwan, karena orang Taiwan itu punya kemampuan sugar coating, alias apa, pura-pura happy.
Kalau orang Korea Selatan tuh kan kelihatan, oh ini nggak happy, oh ini mukanya merengut terus gitu ya, perengat-perengot gitu ya guys ya. Nah kalau orang Taiwan itu dia bisa loh sebel sama orang mana gitu ya guys ya, itu ya bisa menutupi kalau mereka itu pura-pura senang sama kamu gitu loh. Yang penting tidak menciderai kita sebagai warga Taiwan, itu namanya orang Taiwan kayak gitu. Jadi kenapa kok anak-anak Indonesia yang dapat SMK yang jelek gitu ya guys ya, dapat SMA yang ternyata skillnya tuh nggak akan kepake 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, karena orang Taiwan itu bisa untuk ngajak-ngajak, nyolek-nyolek orang-orang itu dengan halus, dengan apa ya, dengan ini mereka, dengan logat mereka yang lebih elegan dibandingkan orang China dan Hong Kong ya. China, Hong Kong itu kan straightforward. Kalau orang Taiwan tuh enggak, teman-teman. Di sini aku katakan, kamu ke Taiwan itu aku tidak yang namanya membuat stigma kalau di sini pendidikan jelek ya. Cuman sekarang lebih amannya lo ke Cina aja dan lo mending belajar aja, teman-teman. Jangan berpikiran lo part time lah, lo bisa kerja di Starbucks lah atau apa, enggak kayak gitu Taiwan, teman-teman ya. Kamu di sini belajar aja, pergunakan waktu kamu untuk berteman dan memilih-milih orang sebaik-baiknya, karena waktu tuh nggak bisa diputar. Gue habis ini mau 30 tahun, gue kalau misalnya cara berpikir gue seperti anak-anak baru masuk kuliah ya, sembarangan pilih teman, sembarangan sembrono untuk mempergunakan waktu sana sini ya mending gue stop aja gitu loh untuk yang namanya di Taiwan. Nah beberapa JTKI di Taiwan atau Hong Kong itu ngerti kalau misalnya mental kepitingnya orang Indonesia itu bisa loh untuk attract orang-orang Indonesia yang BU, butuh uang ya. Jadi misalnya dari daerah mana, oh di Taiwan tuh enak, rebahan doang, santai, kerja cuman main HP, terus setiap minggu libur digaji 10 juta gitu ya seperti itulah cara mereka untuk yang namanya menggunakan orang lain ya, untuk menipu orang sesama kita sendiri. Itu kan jahat berarti mental kepiting ya. Gini loh, aku pernah yang namanya mengalami mental kepiting ya. Gue dulu punya saudara, dan dulu pertama kalinya aku punya mobil, teman-teman. Let's say mobil ini tuh mobil biasa aja ya, bukan mobil yang di atas 800 juta, 1 miliar tuh enggak. Mobil yang harga-harga 300 juta, teman-teman ya, kamu harus tahu ya. Temen gue ya bilangnya, kamu nggak kasihan sama aku tak? Aku lo nggak pernah naik mobil. Satu ya, kamu nggak pernah mau ajak aku ke mall kah? Aku kan masih saudara kamu. Itu mental kepiting ya, sama seperti sana, sama seperti sini juga gitu ya guys ya. Kamu nggak kasihan sama orang sini tolong dong cariin kerjaan, atau misalnya kamu nggak mau yang namanya dapat uang banyak nanti tak kasih bos yang enak loh, baik-baik di sini tuh dengan pakaian yang minim, yang ada pusarnya dikeliatin, yang pahanya ditonjolin kayak gitu ya guys ya. Itu jujur aja orang-orang yang sangat jahat ya, versi aku, teman-teman ya. Mau bentuk apapun lah, mau itu les, mau itu kerja, mau itu sekolah bahasa Mandarin, mau apa ya, jangan pernah kalian yang namanya teriming-iming ya. Jadi mental kepitingnya orang Indonesia itu selalu ada karena faktor iming-iming ya, itu udah mental kepiting, teman-teman ya. Ini juga gak hanya aku temukan sama orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, tapi juga ekonomi yang menengah atau menengah ke atas ya. Jadi orang-orang kayak gini tuh kayak gak ada berhentinya, gak ada kenyangnya untuk yang namanya mengembangkan kekayaan mereka ya. Menurut aku ada orang yang cocok mereka tuh ngejar duit ya, sekaligus ada orang itu yang dirinya harus self evaluation, harus self contentment gitu loh, contentment gitu loh, gratitude-nya tuh tinggi gitu ya guys ya. Itu namanya self contentment gitu loh. Nah kontemplasi lah gitu ya guys ya, susah nanti kita ngomongin kontemplasi itu apa gitu loh. Nah ibaratnya orang-orang ini tuh dalam bukunya, aku masih ingat Simon Sinek yang namanya Start with Why gitu ya. Kenapa orang-orang yang nggak punya kedisiplinan yang tinggi, bahkan ilmu yang bagus itu selalu suka yang namanya datang ke acara seminar-seminar? Karena mereka ini tipikalnya orang yang suka menunjukkan sesuatu, bukan orang yang dalam diri mereka tuh, oh gue value-nya di sini toh gitu loh. Ya udah, mereka lebih cepat untuk yang namanya mendapatkan orang yang tepat ketimbang orang-orang yang mencari gue harus gimana dan menunjukkan diri gue harus sukses, teman-teman ya. Jadi pada kenyataannya
orang yang tahu dirinya itu bagus di mana, itu lebih cepat menarik orang-orang sukses, lebih cepat menarik orang-orang yang bikin mereka itu kayak level up ya, ketimbang orang-orang itu yang gue harus tunjukkan sama keluarga nih kalau gue itu sukses, gue harus tunjukkan sama diri sendiri kalau gue itu sukses. Itulah society yang ngebikin orang Indonesia tuh nggak pernah maju, teman-teman ya. Orang-orang yang tunjukkan, buktikan sama orang tua kamu itu sukses, baik, tapi itulah yang menjadikan mental kepiting. Ketika mereka mayoritas gagal ya, mereka akan nggak terima kalau temennya sukses, atau bahkan akan ngejerumusin temennya itu buat gagal, teman-teman ya. Kamu pengen tahu nggak sih yang mirisnya itu terjadi sama siapa aja selain sama PMI dan orang-orang yang terjebak sama di Kamboja itu ya? Seremnya itu terjadi sama Ani-Ani atau sugar baby, teman-teman, atau gundi lah, gundi gitu ya guys ya, gundi aja gitu ya. Gundi ya, kalau di Eropa ketika mereka itu hanya dikasih yang namanya traktiran minuman, wine, langsung terima, teman-teman ya. Kemudian mereka itu kayak nggak tahu ini siapa laki-laki kok tiba-tiba aja aku traktir aku gitu ya guys ya, tiba-tiba aja tuh kasih aku seperti itu ya. Kemudian dikasih sofa untuk duduk gitu ya guys ya. Itu orangnya tuh kayak ngerasa ini orang siapa dulu gitu ya guys ya. Kita pernah kenal nggak? Kita minimal pernah ngerjain tesis nggak? Kayak teman-teman aku gitu ya guys ya. Oke lah, teman aku nraktir aku banyak gitu ya, karena bantuin dia kerjain tesis gitu ya guys ya. Nah, orang-orang ini teman-teman ya, cuman dikasih wafer doang, kasih jajan biskuit nisin doang, itu mereka sampai kesemsem. Itu pasti ada something wrong dalam otak mereka ya. Karena aku pernah dengar ada perempuan yang suka bule tua atau Cina-Cina Makondo yang ya yang begitu-begitu, yang ekonominya sangat ke bawah dan kurang ajar setahu aku, teman-teman ya. Itu bisa kesemsem karena mereka itu orang asing dan diajak-ajak ke circle pertemanannya yang juga Ani-Ani dan Gundik ini. Enak loh pacaran sama orang ini, enak loh dijadiin sama ini om gitu-gitu ya guys ya, enak loh pacaran sama yang lebih tua gitu ya guys ya. Nah, ini adalah tipikal orang-orang yang nggak bisa berpikir jangka panjangnya. Itu gue pasti kalau beda usia, bahkan soal kekayaan dan juga soal ekonomi aja mereka itu misterius, cara gue ngerawat ini orang gimana gitu ya guys ya. Even tuh kalau sudah bapak yang udah well off gitu ya guys ya, udah umur ini ceweknya umur 25, si bapak ini tuh kayak umurnya udah 50 gitu ya guys ya. Nanti 20 tahun lagi ini orang udah umur 70. Nah, cara melayaninya mereka tuh gimana? Mereka 40 tuh masih muda, teman-teman ya, masih ada tenaga gitu ya guys ya. Itu caranya gimana tuh nggak dipikirkan sama orang-orang seperti ini. Jadi selain yang namanya mental kepiting, orang-orang yang terkena racun-racun seperti ini ya adalah orang-orang yang tidak berpikir ke depan, tidak riset ke depan dulu ya. That's why kenapa aku tuh kayak gini loh. Oke lah, nggak ada yang bisa ngebuktiin bahwa pendidikan itu jaminan sukses gitu ya guys ya. Tapi dari pendidikan tuh adalah sistem transportasi di mana kamu bisa menarik dan menyeleksi orang-orang yang setara dan sekufu sama kamu. Iya nggak sih? Nah, itulah gue tuh dari awal ya. Kamu tuh harus bisa riset dulu, teman-teman. Nggak cuma riset secara akademik, tapi riset juga secara ini ya, secara kehidupan nyata gitu loh. Misal ya, amit-amit aku nggak lulus kuliah dari kampus ini. Nah, gue harus ngapain dong untuk plan B dan plan C ke depannya seperti apa? Itulah yang namanya riset, teman-teman ya. Untuk apa? Menyelamatkan hidup kamu dan reputasi kamu. Itu. Jujur aja itu yang aku temukan pada waktu saya ke Bali loh guys ya. Gitu loh. Saya tuh di Bali tuh hanya kepengen jadi instruktur yoga gitu ya. Nah, ternyata ada oknum mbak-mbak yang saya kira itu mungkin dari dia pernah menikah atau berpacaran dengan seorang yang dari Eropa. Kemungkinan besar itu dulu saya percaya itu mereka itu punya kemampuan visi yang gak terbatas dan juga kecerdasan secara sosial ataupun pikiran mereka terbuka. Ya, ternyata mereka ini toksik, teman-teman, melihat bahwa berpacaran dan menikah itu dari sisi materi dan kepuasan biologis, bukan dari jangka panjangnya. Kalau gue punya anak ya sama ini orang, ngurusnya gimana, dokumennya gimana, sekolahnya gimana, kehidupan aku gimana, perawatan aku gimana, itu nggak dipikirkan segitu matangnya. Yang penting mereka tuh have fun di Bali, keliling dunia sama pacar bulenya, sama om bulenya ini, sama suami bulenya, tapi kita nggak tahu
Ya, setelah itu tuh mau ngapain tuh nggak tahu teman-teman. Berarti emang secara itu mental kepiting itu bisa menghambat jangka panjang, pemikiran jangka panjang, perhitungan jangka panjang itu lupa teman-teman. Gue yakin banget orang Indonesia itu pasti skillful teman-teman. Kalau aku lihat perantauan Indonesia yang ada di Amerika Serikat, di Australia, mereka jadi tukang masak, tukang cuci piring gitu ya. Mereka ini rajin teman-teman, dibuat rajin ya. Mereka punya skill dan bisa yang namanya level upkan diri mereka, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kalau aku lihat di Amerika Serikat seperti itu ya. Nah, mereka ini bukan orang bodoh. Mereka aku yakin banget orang pintar, karena aku punya seorang kenalan gitu ya, dia 25 tahun di kapal pesiar akhirnya bisa bikin restoran gede teman-teman di tempat aku gitu ya guys ya. Nah itu ngebuktiin bahwa dimanapun tempat kamu ada orang yang manipulasi otak kamu menjadi mental kepiting dan jangka pendek, itulah yang ngebikin kamu enggak sukses ya. Ngambil keputusan sering salah, kemudian kamu juga memilah-milah temen nggak sensitif, nggak asertif seperti itu ya, sehingga kamu sendiri celaka terhadap pergaulan-pergaulan. Kalau nggak misalnya kamu kena penipuan ya, juga kamu tuh kena beberapa apa ya, kayak ajakan-ajakan yang intinya nggak akan ngebawa kamu kemana-mana teman-teman ya. Itu karena apa? Mental bertahan hidup ya. Jadi kalau nggak kerja kamu nggak akan makan ya. Kalau kamu kalah sama dia, malu-maluin keluarga, padahal itu cuma ranking-rankingan teman-teman, bukan lo emang kemampuan matematika lo di umur 25 tahun kepake nggak. Itu nggak dipikirkan semacam itu kalau orang-orang yang mental kepepet ya. Mental kepepet itulah yang ngebuat orang nekat dan pasti ngawur jalannya. Dan kemampuan mengais why-nya, kenapanya itu ya berkurang, karena otak untuk bertahan hidup mereka tuh bekerja teman-teman. Jadi hidup itu bertahan hidup, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada gempa bumi, intinya mereka tuh bertahan hidup supaya gue bisa makan, gue bisa belajar, nilai gue nggak jelek, kayak gitu terus dibuat kayak gitu teman-teman. Nah inilah yang harus disembuhkan ya. Di psikologis, mental bertahan hidup inilah yang menciptakan anxiety dan juga menciptakan kamu makin lama kepercayaan diri kamu itu berkurang teman-teman ya. Lingkungan kayak ginilah yang harus kamu hindari ya. Mental bertahan hidup termasuk apa? Memilih sekolah-sekolah yang mengharuskan orang-orangnya itu nilainya harus bagus terus, kalau enggak dijewer, dibeginikan, dibegitukan. Itulah kegagalan sistem pendidikan kita ya. Mental bertahan hidup inilah yang ngebuat banyak sekali orang-orang pejabat kita pun tuh nggak bisa bikin keputusan yang bagus. Keputusannya tuh hanya menyiksa orang, hanya menghancurkan mental orang, dan orang ini pun, rakyat biasa pun kayak nggak punya kehidupan teman-teman di masa depan tuh seperti apa, hanya karena salah untuk memilih keputusan ya gitu. Bahkan ya, kenapa ke orang semakin kaya itu mental bertahan hidup, mental kepiting, mental keputusan jangka pendek di Indonesia itu terlalu dikembangbiakan gitu ya guys ya. Mereka ini juga menciptakan orang-orang kaya seperti itu ya. Kenapa kok bisa korupsi? Karena mental bertahan hidup, mental gengsi teman-teman ya. Mental gengsi akhirnya mereka itu ngais duitnya rakyat dan dijadikan bukti kalau gue tuh lebih baik lo dibandingkan sama lo ya. Itu teman-teman, cara mental kepiting orang-orang koruptor seperti itu ya. Nah kita masih ingat ya, kenapa negara Indonesia tuh nggak berkembang, terutama kenapa kok orang-orangnya kena kejahatan scam terbanyak ya, 500, kena pekerjaan terburuk ya. Jadi kalau nggak construction worker yang dibayar murah atau PMI yang dibayar murah seperti itu. Dan yang nomor 3 itu adalah menjadi gundik atau ani-ani orang-orang Mokondo, bule Mokondo itu ya. Dan yang terakhir itu adalah mereka ini menjadi orang-orang yang kurang baik di sosial ya, kena berbagai macam scam, kena diskreditkan seperti itu ya. Nah bahkan yang paling miris dan korbannya itu adalah anak-anak yang nggak berdaya, nggak berdosa tentu aja, adalah scam pendidikan ya, magang dan pendidikan. Lo harus tahu ya teman-teman ya, magang itu pasti ada value dari kamu, ada potential, ada bakat dari kamu untuk bisa dibayar sebelum kamu itu join in our club and in their work gitu ya teman-teman ya. Itu kamu dibayar dulu ya. Kamu di universitas ini tuh bisa kamu tuh apa gitu ya guys ya. Kamu bisa yang namanya internship, bisa magang di situ gitu ya guys ya.
kamu bisa membuka wacana apa seperti itu gitu ya. Itu kenapa kok banyak anak-anak Indonesia, terutama kalau yang saya lihat ya, daerah-daerah kayak Taiwan, daerah-daerah kayak maybe China bagian mana, atau bahkan Eropa, itu ada teman-teman dia kok bisa kena jebakan sekolah yang punya kualitas buruk sama magang abal-abal tuh kok bisa. Iya, karena itu dari kecil mereka itu diajarkan mental, kalau kamu nggak ke negara itu ya, ke Taiwan, ke Eropa, misalnya ke Jerman sama ke Portugal sama ke Cina, kamu di sini tuh bisa apa, nggak bisa apa-apa gitu ya. Dibuat kepepet teman-teman ya, kepepet, akhirnya ya udahlah, negara itu aja, yang penting keterima di negara itu, sekolah nomor 2 gitu ya. Lingkungan sekolah itu penting teman-teman ya, networking itu penting loh. Kamu mendekatkan diri sama mahasiswa atau siswa yang kerjaannya main, bahkan mereka itu pacaran dan melakukan seks bebas, kamu akan jadi seperti itu tanpa ada batasan ya. Di mana-mana pasti ada teman-teman. Tapi kalau orientasinya adalah mereka itu mengapresiasi cara kerja otak kamu, cara komunikasi kamu, cara kamu menghadapi situationship. Bahkan setahu aku itu mahasiswa yang mereka real fokus on their value ya, belajar terus teman-teman, nggak ada kesan yang namanya bullying, nggak ada kesan yang namanya kayak sindir menyindir, itu nggak ada teman-teman ya. Nah, itu pasti kamu akan berkembang dengan sendirinya ya, tanpa kamu harus cari-cari atau ikut-ikutan nongkrong geng A, geng B, geng C, itu nggak bisa seperti itu ya. Di dunia nyata pun kamu di atas umur 26, 27 ya, banyak-banyakan teman itu hanyalah beban teman-teman ya. Networking pun kita juga harus hati-hati dalam menindak kasusin privasi kita tuh apa ya. Sama orang sama kaya pun kita juga harus yang namanya menyimpan kita itu punya apa gitu loh teman-teman ya. Nah, itu dari aku, mental kepepet, mental kepiting, mental berpikir jangka pendek ya. Itulah yang ngebuat negara kita kurang maju. Anak kecil, anak sekolah, anak kuliah tuh dibohongin magang dan juga kerja kuliah di negara-negara yang pendidikannya tuh ada yang nggak jelas teman-teman ya. Bahkan aku pernah dengar ada anak itu yang katanya disuruh jadi guru di Jerman, ternyata jadi kuli ya, jadi guru TK kalau nggak salah ya. Ada yang aku dengar itu jadi magang gitu ya, ternyata lo tuh harus bayar untuk keperluan kos-kosan, laundry, makan, bersih-bersih, mungkin kamu tuh sakit gitu ya guys ya, itu pun harus bayar sendiri teman-teman ya. Bahkan juga ada beberapa SMK di Taiwan yang gak relate pekerjaan mereka, contoh ya, jadi inilah katakanlah jadi tenaga kasar ya guys ya, lo digaji kecil banget dan hanya mendapatkan experience kamu dibentak-bentak owner, manager seperti itu ya, tanpa punya skill Mandarin dan skill speaking yang bagus. Juga buat apa teman-teman ya. Jadi bijaklah, pilihlah mana sekolah-sekolah yang bagus ya. Kalau sekolah ini tuh hanya menempa kamu, hanya yang namanya kayak mengiming-imingi kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri, kamu bisa ini itu gitu ya, mana buktinya teman-teman? Kasih satu aja anak-anak yang magang SMK yang dapat duit bisa begini begitu, mana buktinya? Gue dengar itu ada yang korban-korban WHV atau apa itu, mereka lari ke negara lain karena nggak kuat ya, padahal Australia loh itu ya guys ya. Nah, itu aja dari aku. Thank you semua udah kayak lihat video aku. I hope you like it. See you later, bye bye and 再见。